warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Dwi Aprilia dari Angkatan 25 dengan NPM 2514071066 dari kelas TEP A. Di sini saya akan membuat video tugas besar untuk memenuhi tugas akhir listrik dan elektronika yang diampu oleh Bapak Dr. Mareli Telaumanua STP MSc. Selamat menonton. Jadi yang pertama yang akan kita ukur yaitu kapasitor sebagai penyimpan muatan listrik. Jadi yang pertama kita pasangkan kabel dari trafo ke papan sini. Selanjutnya kita pasangkan dioda dari sini ke sini agar menghemat kabel jumper. Selanjutnya ada kapasitor. Nah, kapasitor ini yang panjang itu yang positif. Jadi, karena ini dari positif, kita pasangin ke positifnya sebelah sini. Yang negatifnya ini di sini. Menyesuaikan sih sebenarnya. Bisa di mana aja. Nah, selanjutnya, yang ini kaki kapasitor yang negatif ini kita sambungkan ke kabel trafo yang negatif. Nah, setelah itu ini kita udah sampai sini ya. Jadi kita butuh resistor. Di sini saya menggunakan resistor dengan kapasitas 1000 ohm. Jadi buat penempatan resistor ini terserah ya. Nah, resistor ini, habis resistor kita ada LED. LED itu yang panjang yang positif. Jadi karena ini positif, jadi nanti yang positif di sini, yang negatif kaki negatif yang ini kita masukin ke sini. Selanjutnya karena ini belum nyambung ke sini, jadi kita sambungin dulu pakai kabel jumper. Dari resistor sini ke di sini. Dari resistor sini ke pertengahan antara dioda sama kapasitor. Di sini. Nah, kita coba ya. Ini kebalik ya. Dioda ini yang ada abu-abunya dia di sebelah sini. Coba ya. Nah, nyalakan. Jadi sekarang kita akan ukur. Yang pertama mengukur tegangan AC. Nah, tegangan itu satunya volt ya. Jadi volt, kalau yang bergelombang ini AC, yang garis putus-putus ini DC. Jadi kita menggunakan yang 20. Nah, yang diukur yang pertama kan di sini nih. Di sini. Jadi yang ini yang diukur yang pertama. Ini yang positif. Ini yang negatif. Nah, 12,14. Ya. Kita pasang lagi.
Selanjutnya yang diukur itu tegangan DC. Tegangan DC dari titik yang sini. Tegangan DC dari arus yang ini, jadi ini yang ini sama ini buat kita ubah dulu ininya. Ini ke DC. Kenapa kita pakainya 20? Karena di sini mentok cuma 12 volt ya. Jadi kita pakai yang mendekati. Jadi yang positif dari sini, ini udah DC ya. Nah, yang ini karena dari sininya kita arahin ke sini, ke kapasitor yang kaki ini yang negatif, karena positifnya kita udah ambil dari sini, jadi untuk yang kapasitornya kita ambil di kaki negatifnya. 15,47. Oke. Terakhir kita akan mengukur berapa lama lampu akan redup. Di sini saya menggunakan timer ya. Jadi nanti dicabut dari sini, kita pencet ini bareng-bareng. 1, 2, 3. Sini kita dapat 36 detik,62 ya. Selanjutnya yaitu rangkaian yang kedua, variabel resistor atau potensiometer. Yang pertama kita lakukan seperti rangkaian sebelumnya. Kita gunakan dioda juga. Resistor juga. Kita sambungin pakai kabel jumper. Selanjutnya kita pasang ini namanya potensiometer. Nah, potensiometer itu ada 3 terminal. Yang di sini input, ini output, ini ground. Tempatannya terserah ya, di mana aja. Suka hati aja. Terus itu yang input ini kita masukkan ke pertengahan antara dioda dan kapasitor. Selanjutnya yang tengah itu output. Outputnya kita simpan dulu di sini. Selanjutnya yang paling ujung itu ground. Ground ke sini. Habis itu kita butuh resistor. Di sini saya menggunakan resistor dengan kapasitas 1000 ohm. Nah, yang output ini kita pasangkan ke resistornya. Pemasangan resistor ini sesuka hati juga ya, terserah mau di mana aja. Nah, terus habis resistor ini ada LED. LED yang positif yang panjang. Ini agak digeser sedikit ya.
pasangin kabel jumper dari sini. Salah, itulah yang ini aja, agak jauh juga ya. Ini ini kita pindah ya. Pindah ke sini biar pakai aliran yang di bawah ya. Selanjutnya kita sambungin dari sini ke ground. Itu menyala karena dari kapasitornya ya. Selanjutnya kita coba dari sini, kita colokkan. Jadi dia tuh bisa paling terang, bisa agak redup, sama paling redup. Nah, yang pertama akan kita ukur yaitu tegangan dari yang paling terang. Untuk mengukur tegangan kita pakai yang 20 DC ya. Kita bakal ngukur tegangannya, jadi kita pakai yang ini sama yang ini. Ini buat yang positif dan yang ini yang negatif. Pertama kita dapat 13,52. Kita bisa pasang lagi. Kita putar. Ini kan tadi yang paling terang. Ini kurang tekan ya. Ini yang paling terang ya tadi ya. Kita agak redupin dikit. Kita cabut lagi. Ukur lagi tegangannya, kita dapat 8,67. Itu kita pasangin lagi. Oh, ini kebalik ya, lantas nggak nyala. Ini jadi kita yang terakhir yang teredup hampir mati gini, tapi kita sisakan sedikit. Kita ukur lagi tegangannya. Nah, kita dapat 2,79. Jadi, untuk rangkaian yang ketiga yaitu transistor sebagai saklar otomatis. Untuk awalnya sama seperti sebelumnya ya, jadi nggak perlu dijelasin lagi. Sama juga urutannya. Nah, di sini kita butuh resistor. Di sini saya menggunakan resistor yang 1000 ohm. Nah, ini kita pasangkan di sini saja. Kenapa dipasangnya di sini? Karena dia dari positif kan, tapi dia nanti tidak akan disambungkan ke sini, di batas dioda sama kapasitor, karena nanti dia akan diputuskan ke sini untuk nyambungin ke kapasitor sama transistornya. Jadi langsung aja. Nah, di sini ada dioda LED. Mirip ya. LED. Nah, LED tuh
karena di sininya dari positif, jadi kaki yang positif itu sebelah sini, negatifnya di sini, menyesuaikan nanti. Nah, yang panjang ini positif, jadi positifnya itu kita benar-benar taruh di samping resistor. Nah, gini. Nah, selanjutnya ini ada LED. Nah, dari LED ini kita langsung ke transistor. Nah, ini bentuk transistornya ya. Nah, transistor itu ada 3 kaki ya. Kaki yang tengah itu namanya konektor, kaki yang kiri ini namanya basic, yang ini namanya emitter. Nah, buat naruh transistor ini kita bisa naruh di mana aja. Saya mau naruh di sini aja. Nah, jadi di sini kita sambungin ke transistor. Ini kita sambungin ke konektor dulu, LED-nya. LED ini kita sambungin ke konektor yang di tengah. Nah, selanjutnya yang di kiri, yang basic, kita sambungin ke resistor. Yang basic kita sambungin ke resistor. Nah, resistor ini saya di sini juga menggunakan yang 1000 ohm. Untuk penempatan resistor bisa ditempatin di mana aja. Suka hati aja ya. Nah, ini disambungin ke resistor yang di sini. Setelah itu yang emitter ini yang di ujung kanan itu langsung ke ground yang negatif sini. Nah, habis itu kan ini udah langsung ke negatif kan, cuman kita mau bikin saklar otomatis. Jadi di sini kita perlu sambungin dari resistor ini ke sini. Nah, dari sini ke resistor yang ini biar jadi saklar otomatis. Nah, dari resistor yang ini ke resistor yang ini. Kita coba ya. Nah, oh ini kita cabut dulu. Nah, jadi ini tadi nggak pas ya penempatannya. Jadi ini harusnya di sebelah sini. Inilah perlu ketelitian. Oh ini langsung ke sini. Pokoknya pastiin resistor ini nancep ya. Selanjutnya kita langsung coba ya. Nah, jadi dia nyala kan. Nah, di sini kalau saya cabut yang ini mati, nyala, mati, nyala, karena dia menggunakan transistor ini. Nah, misal ya. Nah, kalau misalkan yang ini tadi disambungin ke sini, dia jadinya ini bakalan matinya lebih lama karena ada kapasitor. Nah, sedangkan ini fungsi dari transistor ini dia jadiin saklar otomatisnya. Jadi dia nggak kayak rangkaian yang pertama. Nah, rangkaian yang pertama itu dia matinya lama karena ada kapasitor. Nah, di sini kapasitornya ini nggak disambungin ke sini nih. Jadi aman. Jadi dia jadi saklar otomatis. Tuh. Nah. Jadi selanjutnya yaitu rangkaian
Keempat, perakitan power supply atau charger menggunakan regulator 7805. Untuk di awal nggak perlu lagi dijelasin ya, stepnya sama kok. Kok langsung ini? Nah, ini kan udah di sini. Jadi selanjutnya kita pasangin regulatornya. Regulatornya di sini ada tulisan L 807805 ya. 78 itu berarti negatif, 05-nya itu berarti 5 volt. Bisa pasang di sini. Oh iya. Nah, ini tuh ada tiga kaki. Yang tengah itu namanya ground, yang kiri itu input, yang kanan itu output ya. Jadi langsung aja. Yang sini kan tadi input, yang kiri input kita ambil dari, karena tadi positif kita ambil dari DC yang udah positif dari sini. Habis itu ground, ini yang karena groundnya di sini harusnya udah sesuai semuanya. Jadi ke sini. Terus selanjutnya kita pasangin ke outputnya. Output sebenarnya ini pakai USB ya, cuman kita nggak ada USB, jadi kita langsung ukur pakai resistor aja. Terus kita pasang ground di sini. Kita cuman mau ngebuktiin kalau ini 5 volt ya. Jadi yang diukur ini sama ini. Karena ini udah DC, jadi kita pakai yang DC yang sini. Jadi kita ini dulu. Selanjutnya ini yang merah ini yang negatif ya. Kabel jumper yang merah ini yang negatif. Ini nah tuh hasilnya 5,01. jadi benar ya. Jadi yang terakhir yaitu pengukuran arus pada LED. Untuk yang pertama, kita akan menggunakan rangkaian yang tanpa menggunakan regulator. Ini rangkaiannya sama ya, sama yang pertama. Nah, terus kita pakai resistor yang pertama.
resistor yang 1000. Langsung aja di sini. Terus untuk LED yang pertama kita pakai yang warna kuning dulu. Yang panjang positif. Ini kita masukin. Nah, kita butuh kabel jumper satu lagi. Dari sini ke sini. Nah, nyala karena ada dari kapasitornya. Selanjutnya kita akan mengukur V inputnya ya, tegangannya. Jadi kita ukur ke DC. V DC itu pakai yang 20 ya. Kita ambil dari sini, kebalik. Ini yang merah. Nah, terus untuk tegangan itu kita dari sini ukurnya 15,03. Untuk lampu LED yang kuning. Selanjutnya untuk lampu LED yang kuning ini kita akan mengukur arusnya untuk resistor yang 1000 ke 200 mA. Yang ini juga dipindah ke sini karena yang ini cuman buat tegangan sama hambatan. Kabel ini fungsinya sebagai pengganti kabel jumper ya. Sini ke sini. Nah, yang pertama 12,0 itu buat resistor yang 1000. Selanjutnya kita cabut karena mau ganti resistor. Kita pakai resistor yang 300 ya. Colokin lagi buat resistor yang ini. Kita ada 33,3 ya. Nah, selanjutnya kita cabut lagi karena kita akan ganti LED-nya buat yang LED yang warna merah. Kita ukur lagi V inputnya ke 20. Ini jangan lupa dipindah. Nah, colokin jangan lupa. Ukur lagi V inputnya ini ke sini 14,94. Hampir sama ya karena dia besar, lampunya sama. Selanjutnya kita akan mengukur yang arusnya 200 mA. Ini pindah ke sini lagi. Sama aja kayak yang tadi. Tapi ini resistor yang 300 dulu. Dapatnya 33,1. 33,1. Jadi kita cabut lagi karena kita mau ganti resistor yang ke 1000 dengan kapasitas 1000. Colokin lagi buat ngukur sama kayak tadi ke sini. Yang ini 11,7 mA. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan regulator ya. Cabut dulu regulator, kita ganti lampunya juga ya.
pakai lampu yang kuning dulu. Kayak tadi, regulator ini punya 3 kaki. Yang ini input, ground, sama output. Kita bisa pasang di mana aja. Tapi kalau aku yang di sini, ini kan input, jadi kita pasangin ke sini. Habis itu kita butuh kabel jumper buat masangin groundnya ke sini. Selanjutnya buat outputnya, jangan salah masukin ya. Ini buat perantara nanti ngitungnya ya. Selanjutnya kita hitung lagi. Jangan lupa dicolokin, karena ini kita pakai regulator, jadi hasilnya pasti beda ya. Kita ngukur volt dulu ya. Volt ini pindah ke sini 20, ininya ke sini. Volt ini outputnya sama dari sini 5,01 ya. Terus selanjutnya kita akan mengukur arusnya. Arusnya langsung ke 200 mA, ini pindah ke sini. Selanjutnya langsung aja kita ukur. Lampu kuning ini resistor yang 1000, dapatnya 3,0. Kita cabut, kita ganti resistor dulu, pakai resistor yang 300. Colokin lagi. Kita dapat 1,5. Habis itu kita cabut lagi, kita bakal ganti lampu ke merah. Yang pertama kita ukur volt lagi ya. Volt, nah ini pindah ke sini. Jangan lupa dicolokin lagi. Ini ke sini volt ya, tetap aja 5,01 ya, karena di sini menggunakan regulator 5 volt. Selanjutnya kita akan mengukur arusnya, pindah ke 200 mA, ini pindah ke sini juga. Yang pertama kita ukur yang kuning dulu ya, biar enak. Kita belum ngukur ampernya, arusnya kita baru ngukur. Oh iya deng, kita mengukur ampernya dulu ya. Arusnya kan tadi baru volt, ini ke sini, terus sama ini di sini. Ini yang 300. 1,5. Selanjutnya ganti resistor, kita cabut dulu, kita ganti ke 1000. Agak bingung ya ngitungnya karena nggak langsung dicatat. Langsung colokin lagi, kita lagi ngitung ampere lagi kan. Jadi ini ke sini sama ini di sini 3,1.
Ya. Coba kita cut dulu ya.